Renungan kita, berbahagialah setiap orang yang takut dan taat pada Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ia makan hasil jerih payahnya dengan sukacita. Istrinya seperti pohon anggur yang subur. Anak-anaknya seperti tunas pohon zaitun. Ia akan melihat kebahagiaan anak cucunya. Saudara-saudara, dalam kemanusiaan, sekali lagi tentang syarah hidup dan kehidupan. Dan sekali lagi saya ingin sampaikan kepada saudara sekalian bahwa hasil karya puluhan pemazmur pada masa lalu yang diwariskan hingga kekinian kita tidak merupakan khusus atau diberikan khusus kepada komunitas tertentu, golongan tertentu, kelompok iman atau komunitas agama tertentu. Namun jika kita membaca kitab Mazmur ini dari pasal 1 sampai pasal 150 dan dari pasal 1 hingga pasal 128 ini, ketika kita membuat renungan-renungan atau kultum-kultum, saya membaca ayat demi ayat. Sudah ribuan ayat yang saya baca dari pasal 1 sampai pasal 128 ini, tidak menemukan ada pernyataan bahwa Mazmur ini ditujukan kepada kelompok tertentu, golongan tertentu, suku tertentu, atau komunitas tertentu. Tetapi Mazmur ini ditujukan kepada semua orang, semua saudara, dan saudara dan saya ada di dalamnya. Kita semua, kita saudara di dalam kemanusiaan. Sehingga di dalam Mazmur 128 ini ada semacam model bahwa jika Anda dan saya taat pada Tuhan, takut pada Tuhan, maka minimal basicnya dalam membangun keluarga ada di sini. Berbahagialah setiap orang yang takut pada Tuhan, taat pada Tuhan, maka akan mendapatkan satu model kebahagiaan di dalam hidup dan kehidupannya. Kalau Anda perempuan maka suaminya begini, kalau Anda laki-laki maka istrinya begini, kalau Anda ayah dan ibu maka anak-anakmu seperti ini. Saudara-saudara, ini juga menunjukkan bahwa ada satu model pengenalan terhadap Sang Khalik kepada Tuhan atau binaan spiritual, binaan rohani yang ada dalam hidup dan kehidupan sebagai orang tua kepada generasi penerus, agar mereka berada dalam rel maunya Tuhan, yaitu tunduk taat kepada Tuhan. Itu kuncinya. Sehingga saya pernah ungkapkan bahwa dari Mazmur 1 sampai nanti pasal yang terakhir kita akan bertemu dengan satu hal yang menarik, bahwa mau bahagia taat firman Tuhan, taat Tuhan tidak bahagia, dan yang lain itu hanya hasil ikutan dari taat pada Tuhan. Nah, termasuk hasil ikutan itu adalah dalam keluarga, dalam hubungan dan interaksi dalam membangun keluarga.
Entah Anda itu laki-laki atau perempuan, kuncinya sama, yaitu tunduk dan taat kepada Tuhan agar memperoleh hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Kalau laki-laki maka seperti pohon anggur yang subur, Anda lihat aja tanaman anggur kalau subur kayak apa. Kalau Anda perempuan, maka suamimu seperti itu juga sama. Dan dua-duanya itu sama istri akan melihat kebahagiaan anak cucu. Dua-dua juga melihat bahwa anak-anaknya bertumbuh seperti diumpamakan sebagai flora yang tumbuh subur, diperhatikan, diberi pupuk, diberi perlindungan, dibersihkan dari tanaman pengganggu dan apalah itu semua. Jadi hasil dari takut dan taat pada Tuhan itu bukan berarti dia otomatis terjadi semua, berubah otomatis dalam hidup, tapi ada proses-proses yang kita ikut ambil bagian dalam melaksanakan proses yang Tuhan lakukan melalui hidup dan kehidupan kita. Intinya bahwa tunduk dan taat pada Tuhan itu kita, tapi kita harus tunjukkan itu dalam interaksi dengan anak cucu, misalnya dengan keluarga. Memang ini ideal ya, tidak semua orang bisa, tidak semua orang mampu, tapi kita belajar untuk mengikuti proses itu di dalam kekurangan dan kelebihan kita masing-masing. Ya, siarah hidup dan kehidupan. Mari, kalau kita sementara dalam perjalanan siarah kita lanjutkan dan kita bersama dengan Tuhan. Tuhan, jadikan kami sebagai orang-orang yang takut dan taat padamu, agar kami bisa melihat kebahagiaan anak cucu kami dengan sukacita. Amin.